memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini, kita akan pujian Karena Salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari
berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Kita akan angkat pujian sejauh timur dari barat. Kita akan persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun pada kesempatan peringatan Hari Jumat Agung ini kita belum bisa bersekutu bersama-sama di gereja, belum bisa bertemu satu dengan yang lain dalam suasana persekutuan, tapi biarlah kita akan tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing dengan terus setia kepada Tuhan. Renungan dalam kesempatan ini kita akan menggumuli sebuah tema, yaitu kematian yang menyelamatkan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, secara umum pada hari ini gereja-gereja Tuhan mengadakan ibadah peringatan Hari Jumat Agung, yaitu Hari Kematian Kristus. Sekalipun sebagian besar gereja-gereja Tuhan memang mengadakan ibadah ini di rumah masing-masing oleh karena situasi yang belum memungkinkan. Saudara, mengapa sesungguhnya kematian Kristus itu selalu diperingati oleh setiap orang Kristen? Kita perlu tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena tujuan dari kematian Kristus itu sendiri adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuk saudara dan saya. Dan kalau hari itu diperingati sebagai Hari Jumat Agung, karena pada hari itu memang terjadi peristiwa yang sangat agung, yang mulia, dan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa Allah yang sudah menjelma sebagai manusia itu benar-benar membuktikan kasih-Nya kepada manusia berdosa dengan kesediaan dan kerelaannya untuk menderita dan mati disalibkan demi keselamatan umat-Nya yang sebenarnya manusia itu tidak taat kepadanya, bahkan cenderung melawan akan kehendak-Nya. Manusia yang sebenarnya tidak punya harapan dan tidak punya jaminan keselamatan di dalam hidupnya. Tapi akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang yang bertobat, percaya, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka hanya melalui kematian Kristus itulah orang berdosa diselamatkan. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa dan memiliki jaminan kehidupan kekal selain melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cara Dia bersedia mati di atas kayu salib. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pada hari Jumat Agung itu juga terjadi dua peristiwa yang kita katakan keajaiban, saudara. Yang pertama adalah berkaitan dengan alam semesta ini, yaitu pada waktu itu Alkitab mengatakan matahari tidak bersinar dari jam 12 sampai jam 3 sore, yang tentu menyebabkan terjadinya kegelapan di seluruh daerah di sekitar di mana Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 52, Alkitab mengatakan juga terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga bukit-bukit batu menjadi terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan orang mati bangkit dari kematiannya, dari kuburnya. Saudara, tentu suasana pada saat itu adalah suasana yang sangat mencekam. Karena apa, saudara? Karena dalam suasana yang gelap sebab matahari tidak bersinar, terjadi juga gempa bumi yang dahsyat sampai bukit-bukit batu pun terbelah dan kubur-kubur juga terbuka. Seolah-olah alam semesta ini turut berduka dengan kematian Kristus. Mungkin kalau kita hanya sekedar mendengar dan membaca, tidak membayangkan dan merenungkan dengan serius suasana pada waktu itu, kita anggap biasa saja. Tapi seandainya pada waktu itu kita berada di tempat yang semacam itu, kita bisa membayangkan ketika suasana gelap oleh karena matahari tidak bersinar, lalu kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung batu kemudian terbelah dengan suara yang gemuruh dan kubur-kubur terbuka.
Saudara, kita bisa membayangkan bahwa suasana pada waktu itu tentu adalah suasana yang menakutkan, suasana yang mencekam. Itulah gambaran dunia tanpa Kristus, saudara, yaitu dunia yang gelap, dunia yang kacau, dunia yang menyakitkan, bahkan dunia yang membuat orang tidak memiliki jaminan keselamatan. Tapi kemudian ada keajaiban yang kedua, yaitu keajaiban yang berkaitan dengan adanya tabir bait suci yang terbelah menjadi dua dari atas ke bawah, seperti yang tertera dalam Matius pasal 27 ayat 51 bagian A. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dengan terbelahnya tirai bait suci itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa melalui kematian Kristus telah terbuka keselamatan besar bagi umat manusia. Karena setiap umat manusia boleh datang menghampiri Tuhan Yesus Kristus dengan tanpa harus memakai perantara. Sebab melalui kematian Kristus juga telah terjadi pendamaian antara manusia dengan Tuhan dan juga manusia dengan sesamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak hanya kegentaran, tidak hanya suasana yang mencekam, tapi kematian Kristus juga telah membawa manusia berdosa ini dipulihkan kembali hubungannya, baik dengan Sang Penciptanya yaitu Tuhan dan juga dengan sesamanya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus itu tidak mati sebagai orang yang lemah karena kesakitan dan ketakutan, tapi karena Ia sendiri yang rela menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, seperti yang tertera di dalam ayat yang ke-46. Jadi orang-orang yang menyalibkan Kristus sampai Dia mati di atas kayu salib tidak perlu berbangga karena Kristus itu mati, sebab Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan bagaimana sikap orang yang menyaksikan kematian Kristus di atas kayu salib. Di dalam ayat 47 dan 48 firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membaca dalam Matius 27 ayat yang ke-54. Matius 27 ayat yang ke-54 dikatakan demikian dalam bacaan kita ini. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh Ia ini adalah Anak Allah." Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang yang tidak turut mengeraskan hati, orang-orang yang mau mengubah hatinya, yang tidak terus-menerus mengeraskan hati, maka kematian Kristus itu telah membawa keselamatan bagi hidupnya. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat untuk diselamatkan. Bagi orang yang mau bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, siapapun dan bagaimanapun itu latar belakangnya. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kepada orang yang tetap mengeraskan hati dan tidak mau percaya, maka kematian Kristus itu tidak akan membawa arti apa-apa di dalam kehidupannya dan tidak akan memberikan jaminan keselamatan bagi hidupnya. Seperti yang dialami oleh para imam kepala dan para tua-tua yang tertera dalam Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan
sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat Tuhan kita Yesus Kristus, tapi dengan iman kita harus percaya bahwa Dia tidak hanya melihat kita, tapi Dia mau mewujudkan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Ketika kita sedang bergumul, bawalah setiap pergumulan kepadanya, karena Dialah yang akan memberikan jawab terhadap pergumulan kita. Ketika kita sakit, mari kita percaya bahwa tangan kuasanya itu menurut kehendaknya mampu untuk menyembuhkan kita. Ketika kita sedang terpuruk, berharaplah kepada Tuhan, karena Dia pasti tidak akan membiarkan umat-Nya yang sudah ditebusnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahkan ketika kita sedang kekurangan, saudara, kita harus berdoa dengan segenap hati kita, supaya selain kita mampu menghadapi segala realita kehidupan yang sedang kita hadapi ini, kita juga tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita, tapi Dialah yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Sekali lagi, karena kita ini adalah anak-anak. Saudara, dalam realita kehidupan sehari-hari tidak ada orang tua yang akan mentelantarkan anaknya. Karena itu percayalah kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib, pasti Dia akan memperhatikan setiap kita anak-anaknya. Dan setiap hari Dia akan memberikan perhatian, menolong, membimbing, menasihati kita. Percayalah bahwa kematian Kristus adalah untuk menyelamatkan kita seutuhnya, tidak menyelamatkan kita hanya dari dosa, tapi diselamatkan seutuhnya, baik dalam sisi kehidupan kerohanian kita dan juga kehidupan kita secara fisik. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes yang ke-19 ayat yang ke-30, semua tugasnya sudah diselesaikan. Dan saatnya kita harus mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kita dan telah membuktikan kasih-Nya secara luar biasa dengan bersedia mati di atas kayu salib. Saudara, baiklah di peringatan hari Jumat Agung ini menjadi satu kesempatan yang baik, momen yang penting untuk kita kembali mengingat betapa agungnya pengorbanan Kristus demi keselamatan kita. Percayalah bahwa dalam segala situasi Dia tetap mengasihi kita untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Baik, mari kita akan bersama-sama berdoa, saudara, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kita satukan hati kita ambil Tuhan dan kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur Engkau sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu dalam kesempatan ibadah peringatan hari Jumat Agung. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, memampukan kami untuk dapat menyimpan dan juga mengamini akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami tetap percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami dan yang telah membuktikan kasih-Nya dengan bersedia mati di atas kayu salib. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun sampai saat ini kami belum bisa berhimpun bersama-sama di gereja seperti hari-hari yang sudah kami lalui, tapi satukan kami ya Tuhan, supaya kami yang tinggal di Lawang, tinggal di Dengkol, tinggal di Pakis, tinggal di Mendit, yang ada di Malang ini, demikian juga yang ada di Ngebruk, saudara-saudara kami yang ada di Balikpapan, biarlah kami semua tetap disatukan menjadi saudara-bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu akan mengikat kuat-kuat untuk kami tetap menjadi keluarga besar di GMI Fatah. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan akan melawat semua jemaat. Jika ada dari antara mereka yang sedang susah, Tuhan akan datang memberikan penghiburan. Jika ada jemaat yang sedang dalam keadaan kekurangan, mari Bapa di surga memberkati, sehingga tidak satu pun dari antara jemaat di GMI Fatah ini hidup berkekurangan. Jika ada yang sakit,
berikan kesembuhan yang sempurna kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau akan memelihara keluarga besar GKI Pata dengan setia, karena ini adalah milik-Mu. Dan Engkau juga akan melindungi gedung GKI Pata ini dengan kuasa-Mu, supaya sekalipun kami belum bisa merawat dengan baik, tapi kami percaya Engkau akan membuat gedung gereja ini tetap berdiri kokoh dan menjadi kesaksian, supaya nama-Mu dipermuliakan. Demikian ya Bapak, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan melindungi bangsa ini. Tuhan akan memberkati pemerintahan di negara kami, baik itu pemerintahan di pusat sampai pemerintahan yang ada di lingkungan kami, agar pemerintah yang adalah hamba-hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan bijaksana, memimpin negara ini dan seluruh warga masyarakatnya. Kami berdoa jika ada orang-orang yang ingin merongrong pemerintahan ini, Tuhan sadarkanlah mereka, supaya tidak ada orang yang berniat jahat untuk merusak situasi berbangsa dan bernegara, tapi agar semakin banyak orang yang ikut berpartisipasi mewujudkan tatanan bernegara ini dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Inilah seluruh doa kami Bapa di surga, yang hanya kami percayakan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian penutup kita, Karya Terbesar. Hati yang mulia
pada kesempatan ibadah peringatan Hari Jumat Agung ini. Sekali lagi, mari kita akan bersama-sama datang menghampiri Tuhan untuk bersyukur kepada-Nya. Bapa, kami berterima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati, sehingga kami semua jemaat-Mu akan terus setia menjadi jemaat-jemaat yang tumbuh dewasa secara pribadi-pribadi dalam hubungan kami dengan Tuhan dan dalam kami berelasi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, agar kami dapat melayani lebih baik pada hari-hari berikutnya dan Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.